Nah, ini baru benar. Heru Budi tetap akan bangun jalur sepeda, tapi nggak sembrono kayak Anies ya, Drun. Kali ini yang efektif dan efisien. Pasti Kadrun panas teriak jilat ludah sendiri. Dikaji, terus saya minta juga mereka memikirkan jalur sepeda mana lagi yang memang efektif dan berkualitas untuk pengguna sepeda. Nanti diadakan FGD, itu mereka sudah oke. Ya, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu dikatakan kalau pengguna jalan non motor itu pakai, udah dikasih tuh jalur kiri sepeda kan, nah pakai, jangan lagi ke tengah. Tengah itu kendaraan bermotor gitu loh. Sebenarnya gini, bukan pembekuan, kita juga Pemda kemarin saya udah terima teman-teman untuk dievaluasi dan titik mana sih yang berkualitas dan bermanfaat untuk pesepeda yang pagi, siang, sore itu digunakan itu. Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan optimalisasi jalur sepeda tahun depan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi berkomitmen mengevaluasi wacana optimalisasi jalur sepeda. Pada Jumat 25 November, Heru Budi mengungkapkan adanya penambahan jalur sepeda di Jakarta, namun tidak banyak. Ia meminta penambahan jalur sepeda nantinya dijalankan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Sebagaimana diketahui, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, membenarkan anggaran jalur sepeda kembali dimasukkan ke RAPBD 2023 sebesar 7,5 miliar. Nantinya anggaran 5 miliar diantaranya akan digunakan untuk kegiatan optimalisasi jalur. Safrin menjelaskan nantinya optimalisasi jalur sepeda akan dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari evaluasi komprehensif sehingga tidak tertutup kemungkinan ada penambahan jalur sepeda baru dalam kegiatan optimalisasi. Hanya saja sifatnya menghubungkan jalur satu dengan jalanan di lingkungan kompleks. Nah, ini baru betul, gak asal bangun buat pencitraan doang, dilanjutkan pun harus ada kegunaannya, berkelanjutan, bermanfaat bagi semua kalangan, tidak memihak pada satu kelompok atau komunitas tertentu saja, dan jauh dari kecemburuan sosial. Beda dengan Anies, membangun jalur sepeda hanya demi kepentingan politik saja, hanya demi membangun citra dan suara. Hasilnya semuanya amburadul. Nah, ini pasti nih ya, Kadrun bakal punya bahan kayak sumur resapan kemarin. PJ Heru diolok-olok, difitnah, jilat ludah sendiri, bla 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 bla. Drone, konsepnya nggak gitu. Nggak kayak junjunganmu yang langsung motong warisan pemimpin sebelumnya. Dihentikan dan tidak dilanjutkan. Berbeda dengan gak benar, PJ Heru pasti akan mengevaluasi mana program yang bisa dilanjutkan atau tidak. Tentu dengan berbagai pertimbangan, berbagai evaluasi. Ada, otak Kadrun mah didengkul, mana bisa diajak mikir yang kayak gitu. Otaknya gak nyampe. Selama 5 tahun menjabat, Anies memang seolah memberikan bukti valid bahwa dia tidak becus dalam bekerja. Bukan menyelesaikan masalah dengan kebijakan dan program yang ia buat, tapi malah menambah masalah. Makanya kalau ada isu atau masalah, Wagub DKI yang dia jadikan korban atau tameng. Jabatan Heru Budi memang tidak akan aman sampai 2024 jika kinerjanya tidak memuaskan. Maka daripada itu, Heru akan bekerja sebaik-baiknya melebihi apa yang dikerjakan Anies. Beda dengan Anies dulu yang mau dihujat ribuan kali pun gak akan bisa diganti. Makanya saat jadi gubernur, Anies kerjanya seolah ala kadernya. Gak ada tekanan dan ancaman pemecatan. Anies hanya perlu menebalkan telinga dan kulit mukanya sehingga bisa tahan menghadapi kritikan. Kalau tidak tahan, siapkan saja bemper dan dia sembunyi entah di mana. Serta menyiapkan buzzer kadal gurun untuk menyerang balik para pengkritiknya. Ya semoga saja segala kekacauan dan kebijakan Anies yang gak masuk akal segera dibatalkan dan dihentikan. Jika memang ada yang bisa direvisi, maka ubahlah untuk kepentingan banyak orang dan jangan memihak ke satu kelompok tertentu saja. Kembalikan roda pemerintahan Pemprov DKI ke arah yang benar, on the right track. Yang penting beneran kerja. Jangan seperti Anies yang cuma omong doang, kebanyakan janji manis, jago debat, tapi gak bisa selesaikan masalah. Biarlah masyarakat yang akan menilai apakah Anies bisa kerja atau cuap-cuap belaka. Semoga PJ Heru bisa menampar Anies sebanyak-banyaknya lewat kebijakan dan kinerja yang diharapkan banyak warga. Sekarang nama Heru Budi sedang harum-harumnya di seantero Jakarta. Sedangkan Anies ya makin tenggelam, jangankan harum, bau busuknya masih tertinggal meskipun dia sudah tidak memimpin Jakarta. Jadi bagaimana menurut Anda?
Terbongkar pasca lengser, MUI Jakarta pernah mau bikin cyber army bela Anies, pantesan dapat upah perpisahan dana hibah dari Anies 15 miliar. PJ Heru tolak dengan tegas. Di satu sisi kita angkat keberhasilannya. Dan itu bukan sekedar Pak Anies, siapapun tokoh yang ada di Jakarta, ketika dia berbuat untuk kemaslahatan warga Jakarta, dia berbuat untuk kemaslahatan Jakarta yang lebih baik ke depan, maka apa salahnya kita harus bekerja sama juga dengan mereka, siapapun. Ya, itu yang kemudian publik, termasuk saya, nggak habis pikir. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba MUI Jakarta itu ingin bikin cyber yang ingin melindungi ulama dan Anies Baswedan. Kalau melindungi ulama, saya kira tidak ada perdebatan apapun, karena MUI adalah organisasi ulama. Tapi ketika bicara ingin melindungi Anies Baswedan dari buzzer, itu kan menjadi penting kepada publik. Ini MUI kok tiba-tiba menjadi partisan gitu ya. Kenapa MUI tiba-tiba bicara tentang politik? Kenapa bicara tentang Anies ini sukses ataupun tidak untuk disampaikan ke publik? Mestinya yang dibicarakan oleh MUI itu adalah bagaimana menjaga akhlak politik gitu ya. Para elit-elit itu dengan imbauan-imbauan dan fatwanya. Politik Islam itu sejak awal memang akhirnya mencoreng-moreng wajah agama setelah ulama-ulamanya terlibat dalam politisasi agama. Kejahatan-kejahatan yang brutal terjadi di dalam Islam ketika terjadi politisasi agama dari pemuka-pemuka agama. Berkreasi, berinovasi, membuat program-program yang baik kepentingan masyarakat ya. Termasuk cyber, karena sekarang zaman digital, zaman informasi, zaman media sosial. Jadi saya ingin mengajak masyarakat jangan kita membuat hoax dan mensosialisasikan berita-berita hoax yang belum kita tahu. Dilansir dari laman Tempo.co, usulan dana hibah untuk lembaga keagamaan di Jakarta menuai protes dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jakarta. PWNU DKI menganggap usulan hibah 4 miliar oleh pemerintah DKI sangatlah kecil. PWNU kemudian membandingkan dengan usulan hibah untuk Majelis Ulama Indonesia MUI DKI senilai 15 miliar rupiah. Husni merasa MUI Jakarta tak memiliki kegiatan sebesar dan sebanyak PWNU DKI, tapi diusulkan menerima hibah lebih besar. Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Joni Simanjuntak, membenarkan pemerintah DKI telah mengusulkan hibah untuk PWNU DKI sebanyak 4 miliar. Usulan itu disampaikan dalam rapat pembahasan rancangan APBD DKI 2023. Komisi E lantas merekomendasikan hibah PWNU naik menjadi 5 miliar. Sementara itu, MUI Jakarta diusulkan mendapatkan hibah 12,08 miliar. Setelah pembahasan dengan Komisi E, subsidi kepada organisasi Islam ini melonjak menjadi 15,78 miliar rupiah. Menurut Joni, alokasi anggaran MUI Jakarta naik lantaran legislator Kebon Sirih meminta jumlah petugas pemulasaran jenazah ditambah dari 2 menjadi 4 orang per kelurahan. Politikus PDIP itu menyampaikan MUI Jakarta mendapat keistimewaan dari pemerintah DKI era mantan Gubernur Anies. Sejumlah legislator sempat memprotes nilai hibah MUI yang terlampau besar ketimbang NU dan Muhammadiyah. Lantas kemudian muncul pertanyaan dalam benak kita, seberapa dekat sih hubungan antara MUI Jakarta dengan Anies Baswedan? Tahun lalu Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Munahar Mukhtar, berharap jajarannya di bidang informasi dan komunikasi Infocom dapat membela dan membantu Anies. Salah satu caranya dengan membuat pasukan siber alias Cyber Army. Jika Anies diserang di dunia maya, maka pasukan siber itu yang akan membela. MUI DKI itu Munahar harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Mendikbud itu. Ia berkata dalam keterangan tertulisnya di situs mui.or.id, beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta, kata Munahar. Pada 2021, MUI DKI menerima kucuran hibah senilai 7,95 miliar. Nilai tersebut naik menjadi 10,6 miliar 1 tahun berikutnya. Lalu dalam pembahasan RAPBD 2023, MUI DKI diusulkan mendapat dana hibah 15,78 miliar pada 2023. Munahar bahkan pernah terang-terangan mendukung Anies menjadi presiden 2024. Ada 3 alasan yang mendasari dukungannya ini. Pertama, Anies dinilai mampu mempersatukan warga dari berbagai latar belakang. Kedua, Anies telah membawa perubahan dari aspek pembangunan dari ibu kota. Munahar mencontohkan berdirinya Jakarta International Stadium, Jakarta Utara.
Ketiga, Anies tidak pernah merespons seluruh kritik yang ditujukan kepadanya. Munahar menyebut mantan Mendikbud itu selalu melontarkan pernyataan yang baik. Ia berkata, dihantam bagaimanapun beliau tidak pernah jawab. Itulah karakter seorang pemimpin. Munahar juga kerap berguyon dengan Anies. Salah satu candaan keduanya soal pemilihan presiden 2024. Yakin cuma guyon. Anies tutur dia hanya tersenyum ketika pembicaraan mereka menyinggung topik tersebut. Jadi apakah PJ Heru akan meloloskan usulan dana hibah alias kado perpisahan Anies pada MUI DKI Jakarta sebanyak 15 miliar rupiah tersebut? Sedangkan lembaga lain seperti NU yang mengaku mempunyai lebih banyak kegiatan daripada MUI malah mendapat dana yang lebih sedikit? Jadi bagaimana menurut Anda?